Halo everyone, perkenalkan nama saya Nabila Husna dengan NIM B1001941, mata kuliah Hukum Sumber Daya Alam. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang kerusakan hutan mangrove pada daerah sekitar pantai. Hutan mangrove merupakan salah satu bentuk ekosistem hutan yang unik dan mempunyai khas yang menjadi sumber daya alam yang potensial. Kondisi hutan mangrove pada umumnya memiliki tekanan berat akibat dari tekanan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Hutan mangrove menjadi sumber yang sangat jelas untuk menjaga ekosistem perairan antara laut, pantai, dan darat. Selain itu, manfaat hutan mangrove juga akan membantu manusia dalam mendapatkan iklim dan cuaca yang nyaman untuk mencegah bencana alam. Berdasarkan data terbaru dari pemerintah, sebanyak 1,1 juta hektar hutan mangrove di Indonesia dalam kondisi rusak parah atau kritis. Luasan itu sekitar 33% dari semua luas total area mangrove, yaitu berjumlah 3,5 juta hektar. Sebagian besar kerusakan terjadi akibat aktivitas manusia, yaitu adanya pemanfaatan lahan yang berlebih. Selain dari manusia, ada juga akibat dari alam, berupa terjadinya abrasi atau adanya hama tanaman. Pemerintah telah melakukan upaya perbaikan atau rehabilitasi terhadap hutan mangrove itu sendiri dengan cara penanaman kembali hutan mangrove. Hal ini dilakukan bertujuan untuk dapat mengembalikan nilai estetika dan fungsi ekologis pada kawasan hutan mangrove tersebut. Ada 3 aspek penting yang harus kita perhatikan dalam melakukan penanaman mangrove, yaitu pertama, aspek ekologi, yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, ada aspek sosial, yaitu adanya perlibatan masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan penanaman kembali hutan mangrove tersebut. Yang ketiga, yaitu aspek ekonomi, yaitu dalam program rehabilitasi mangrove dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan budidaya wisata di sekitar hutan mangrove. Pada Undang-Undang PPLH Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Angka 15 disebutkan tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Yang selanjutnya tentang kerusakan mangrove diatur dalam Kepmen Nomor 201 Tahun 2004 tentang kriteria baku dan pedoman penentuan kerusakan mangrove. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan suatu sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk tetap dapat melestarikan fungsinya. Kerusakan hutan mangrove di Indonesia telah melampaui kriteria baku tersebut. Pengelolaan sumber daya mangrove sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam merupakan urusan pemerintah yang ditangani bersama pemerintah daerah seperti yang dijabarkan lalu diatur di dalam PP 38 tahun 2007. Ada juga suatu pengaturan hukum dalam tindak pidana kerusakan hutan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, dan yang terakhir itu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan, dan semoga penjelasan mengenai hutan mangrove ini bermanfaat bagi yang menonton dan tidak ada lagi kerusakan yang parah di hutan mangrove. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.